Ya, pemirsa, seorang pria didakwa 5 tahun penjara karena memelihara 4 ekor landak Jawa yang berstatus dilindungi. Kisah pelaku menyita perhatian masyarakat. Inilah peran Tony Tamsil divonis 3 tahun penjara dan denda Rp5.000 soal kasus korupsi timah 300 triliun rupiah. Nama Tony Tamsil kini viral. Ia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuhan Maya. Saya Dwi Apriyanti Dewi. Saya Haidur Sohai Putra. Saya Alfa Orizal Bima. Dan saya Alia Khairunisa. Kami mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta jurusan akuntansi prodi perbankan syariah. Di video ini kami akan membahas mengenai konstitusi dan hukum yang berfokus pada kasus ketimpangan hukum yang terjadi antara koruptor dengan pemelihara landak belakangan ini. Mari kita simak video. Kalau perkembangan hukum di Indonesia, karena saya perkaranya lebih banyak di korupsi, jadi menurut saya perkembangan hukumnya nggak signifikan sekali. Karena banyak hak-hak tersangka, terpidana yang masih belum terpenuhi, hak-hak saksi yang juga belum terpenuhi. Banyak aturan-aturan yang tidak sesuai dengan undang-undang, baik undang-undang KPK, baik undang-undang korupsi, undang-undang TPPU. Nah, ini banyak yang belum sejalan. Sementara langkahnya adalah setiap kita menyurati, bertanya dan segala macam, tidak ada jawaban pasti dari mereka, harus kita yang berinteraksi dan aktif. Sementara sudah aktif juga, kita masih belum mendapatkan jawaban yang signifikan memuaskan hati. Memang masih berjalan di tempat saja. Sementara yang masyarakat lihat kan hanya keberhasilan penangkapan-penangkapan, yang masyarakat tidak melihat hak-hak apa sih yang dilanggar oleh mereka itu terhadap klien kita atau terhadap orang-orang di sekeliling mereka yang sebenarnya tidak terlibat apapun. Jadi kalau ditanya bagaimana perkembangan hukum di Indonesia, jawaban saya masih mengatakan nggak ada perkembangan apapun. Ini menurut pribadi saya. Dan kalau masalah nomor 1 seperti itu, artinya nomor 2 dan nomor 3 sudah terwakilkan dengan jawaban nomor 1. Kalau maunya saya secara konstitusi bagaimana, ya nggak bisa. Memang harus ada yang mengatur. Cuma yang mengatur itu jangan hanya menerbitkan satu aturan, tetapi juga implementasinya terhadap aturan tersebut. Ada aturan yang mereka bisa lakukan terhadap terpidana, terhadap saksi atau terhadap tersangka, tetapi hak-hak mereka juga tidak dijalankan oleh para penegak hukum. Jadi penegak hukum hanya menjalankan amanat undang-undang yang menguntungkan mereka. Ketika undang-undang mengatakan ada jangka waktu, undang-undang mengatakan harus ada ini, ada itu, nah itu dikesampingkan. Nah itu yang bagaimana mau dikatakan sesuai dengan konstitusi. Jadi menurut saya nomor 1, 2, 3 ini jawabannya jadi 1. Baik, berdasarkan wawancara yang telah kami laksanakan, bahwasannya kalau perkembangan hukum di Indonesia tidak signifikan karena banyak hak-hak terpidana dan tersangka yang tidak terpenuhi. Banyak aturan-aturan yang tidak sesuai dengan undang-undang, baik undang-undang KPK, undang-undang korupsi, undang-undang KPPU. Setiap menyurati untuk bertanya dan yang lainnya, tidak ada jawaban pasti dari mereka, dan yang harus aktif itu kita. Sementara itu, walaupun sudah aktif, masih juga tidak mendapat jawaban signifikan yang memuaskan. Masyarakat melihat hanya keberhasilan penangkapan dan tidak melihat hak-hak apa yang dilanggar oleh mereka terhadap kalian atau orang sekeliling yang tidak terlibat dalam hal apapun. Kesimpulannya, menurut pandangan pribadi, tidak ada perkembangan apapun di hukum Indonesia. Harapannya, pihak yang mengatur jangan hanya menerbitkan satu aturan, tetapi juga implementasinya terhadap aturan tersebut. Terdapat aturan-aturan yang mereka jalankan terhadap tersangka atau terpidana, tetapi ada hak-hak yang tidak dipenuhi oleh penegak hukum. Penegak hukum hanya menjalankan amanat undang-undang yang menguntungkan mereka.
saya pertanyaan inti nomor 1 itu saya jujur nggak tahu dan nggak ngikutin. Masalah perkara yang 5.000 dan yang pemeliharaan landak hanya dengar-dengar sepintas saja. Jadi menyambung itu yang nomor 2-nya juga saya nggak bisa jelaskan kronologisnya gimana karena saya nggak tahu. Nah, kalau ditanya nomor 3-nya apakah kasus tersebut ada keadilan dalam hukum, pertanyaannya bukan ke saya, itu harus ke majelisnya. Karena setiap orang posisi keadilan itu pasti berbeda-beda. Dan yang merasa itu bisa adil atau tidak pasti majelis yang memutuskan. Karena kami sebagai pembela atau jaksa sebagai penuntut biasanya kalau ada ketidakpuasan akan melakukan upaya-upaya hukum yang disebut banding atau kasasi. Nah, kemudian yang nomor 4, langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah dan pihak penegak hukum mengenai ketimpangan hukum. Kalau untuk perkara yang korupsi 5.000 dendanya dan landak yang 100 juta, saya juga nggak bisa memberikan pendapat. Tetapi yang paling penting adalah seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah kalau mau langkah-langkah hukum pemerintah dianggap adil atau dianggap setara, pemerintah tidak bisa serta-merta melepas kepada instansi saja, tetap harus ada pengawasan tadi supaya hak-hak yang seorang tersangka, terdakwa dan terpidana juga terpenuhi, dan termasuk hak-hak para saksi-saksi dan juga orang-orang yang di sekeliling tersangka yang sedang berperkara. Jadi nggak serta-merta kadang-kadang karena lingkupnya keluarga atau lingkupnya teman dekat, teman bisnis, ikut terkena imbasnya tanpa ada kejelasan sampai kapan imbas itu kepada pihak-pihak terkait. Sementara undang-undang mengatur ada batasan-batasan, tetapi setelah ditanya atau setelah melewati batasan itu, instansi tersebut diam aja. Nah, disinilah campur tangan pemerintah yang harus bisa memonitoring itu supaya tidak ada hak-hak orang lain yang dirugikan. Jadi instansi tersebut menjalankan tugasnya, tapi hak-hak orang lain juga harus dipenuhi oleh instansi tersebut. Nah, pemerintah harus banyak pengawasan di sini, tidak bisa melepaskan pada instansi tersebut saja. Kurang lebih itu yang bisa saya jawab ya. Terima kasih. Dalam kasus ini, narasumber menjawab bahwa beliau kurang tahu mengenai kasus tersebut dan tidak mengikuti alur kasus tersebut. Namun, kronologinya adalah ada seorang yang memelihara landak Jawa yang tanpa sepengetahuannya bahwa tindakan tersebut melanggar hukum, hingga ia dikenai hukuman yang cukup berat dengan denda 100 juta. Sementara koruptor berinisial TT hanya mendapatkan hukuman yang ringan dan denda Rp5.000. Kesimpulannya adalah Indonesia merupakan negara hukum dan memiliki konstitusi yang seharusnya menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat. Namun pada praktiknya masih terdapat ketimpangan dalam hal tersebut. Hal ini menyebabkan adanya kecenderungan bahwa hukum lebih menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan masyarakat secara umum, terutama mereka yang memiliki akses atau pengaruh terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya lebih aktif dalam mengawasi penerapan hukum di Indonesia agar keadilan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan para penonton dan bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah serta menambah atensi masyarakat terkait hukum di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.